Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Nama saya Andromeda Dilaksono, selaku dosen pengampu mata kuliah transformasi fasa dengan kode kuliah MM201436. Saya mengampu di kelas A dan mata kuliah ini 3 SKS, dan untuk kelas B diampu oleh Bapak Iskia Alfa. Nah, untuk pertemuan pertama, saya ingin mengenalkan dulu mata kuliah ini, kemudian apa saja yang akan kita lakukan selama 16 pertemuan. Jadi kita sekarang sudah menggunakan sistem daring, ya tidak tatap muka. Dan pastikan kalian merupakan list maksud saya list nama-nama di bawah ini ya. Jadi pastikan kalian sudah masuk di kelas A ke-23 ini, dan beritahu bagi teman-temannya yang tidak masuk untuk masuk ke kelas A. Ya, untuk minggu ini pertemuan pertama saya akan jelaskan secara asinkronus terkait mata kuliah, kemudian juga konsep belajar, dan juga bagaimana porsi penilaian, kontrak kuliah, dan lain-lain. Dan untuk semester ini, semester Gasal, sudah diumumkan bahwa kita kuliah daring, ya sudah diumumkan oleh Mas Menteri, dan ITK sudah disupport e-learning ITK ya. Jadi untuk LMS Learning Management System kita menggunakan Moodle, yaitu di kuliah.itk.ac.id, dan kalian sudah dimasukkan ya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jadi dari Tendik ITK sudah mensinkronkan sinkronisasi antara kelas di gerbang dan juga kelas di kuliah.itk.ac.id. Nah, untuk kelas saya transformasi fasa. Jadi ketika Anda mengunjungi course saya, kalian akan menemukan seperti ini tampilannya. Jadi ada nama saya, ada foto saya, dan juga ada di sini ada konten-konten yang saya masukkan di sini ya. Jadi ini ada buku panduan, buku pegangan maksud saya, dan juga ada RPS, ada juga buku pegangan kedua. Nah, ini yang kalian gunakan untuk mempelajari transformasi fasa, dan bisa kalian download saat kalian mengunjungi di mata kuliah saya. Nah, untuk RPS sendiri ya, jadi RPS sendiri bisa kalian baca untuk detailnya. Saya akan jelaskan mengenai transformasi fasa. Jadi transformasi fasa ini sebelumnya namanya transformasi diagram fasa atau TDF. Ya, jadi CPMK dalam mata kuliah ini kalian harus mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep diagram fasa dalam bidang teknik material dan metalurgi, serta menggunakan teknologi informasi dalam analisis diagram fasa. Ya, jadi ini core-nya mata kuliah teknik material dan metalurgi yang merupakan basic ya, basic fundamental, juga sangat penting sebelum kalian menginjak ke mata kuliah lanjutan di semester selanjutnya. Jadi diagram fasa itu apa? Jadi merupakan salah satu akar utama pembelajaran ilmu material, di mana pemahaman diagram fasa itu memungkinkan seorang untuk memperbaiki, atau istilahnya kita bisa mengatur lah ya, sifat material, apakah sifatnya ingin lunak, sifatnya ingin keras. Jadi kita bisa ngatur dengan mempelajari diagram fasa. Jadi nanti yang kalian pelajari di sini mengenai dasar teori, kemudian juga mengenai hal-hal lain ya, seperti di sini memampukan mahasiswa memahami penyebab suatu material memiliki sifat, dan juga terutama sifat mekanik tertentu dan bagaimana cara memperbaikinya. Dan ini juga ada penjabaran ya, pemanfaatan teknologi informasi seperti CALPHAT, Calculation of Phase Diagram, yang bisa memprediksi suatu diagram fasa dengan menggunakan software. Nah, ini masih sangat jarang diterapkan di Indonesia, dan nanti ada konsep-konsep diagram fasa. Yang paling penting di sini FV3C,
FE, FE3C yang merupakan pegangan kalian yang harus dibawa ya sampai lulus nanti. Nah, untuk bahan kajian ini ada dasar teori diagram fasa, kemudian ada diagram fasa binari, non-equilibrium, ternary, ada juga Calvat, dan juga aplikasi terkini. Nah, jadi di sini bahan kajian sudah ada ya di sini di Kalister, ya bisa kalian lihat. Dan ini sudah saya upload di sistem, jadi kalian bisa baca ya lewat HP atau lewat laptop, dan juga ada dari Porter mengenai phase transformation. Nah, untuk pendukungnya bisa kalian pelajari juga lewat jurnal nasional maupun internasional. Media pembelajaran yang digunakan nanti ini jadi perlu diingat ya, kita tidak menggunakan Google Classroom semester ini, kita mencoba untuk menggunakan kuliah.itk.ac.id. Walaupun di sini masih pengembangan, tapi kita perlu menggunakan ini untuk memantau ya. Jadi ada pemantauan dari dosen, dari pusat, ya. Jadi istilahnya kita bisa belajar hal baru yang dimana esensinya ini dapat ya dengan mempelajari Moodle di LMS ITK. Nah, untuk pertemuannya di sini bisa Zoom atau Google Meet ya. Jadi untuk sinkronus nanti akan ada link Zoom, nanti biasanya saya beritahu di bagian tile ya, atau pertemuan keberapa bisa kalian akses. Dan untuk video materi ya, jadi nanti video materi ini nanti ada saya buat yang nanti di sini saya upload di YouTube. Dan juga di sini selain saya diharapkan kalian juga membuat video materi ya sebagai pemahaman. Apa kalian memahami materi minggu ini, minggu depan, dan sebagainya. Nah, untuk peta konsep di sini jadi ini berurutan ya, jadi dari bawah ke atas. Ya, peta konsep ini nanti nyambungnya itu ke CPMK. Jadi yang pertama di sini harus tahu dasar teori dulu, diagram fasa. Ya, jadi kenapa harus ada diagram fasa, tujuannya apa, manfaatnya apa. Kemudian baru di sini diagram fasa binari. Yang kalian lihat di sini ya FE3C, ada FE dan C itu yang merupakan binari. Dan juga ada reaksi non-equilibrium. Nah, ini berhubungan dengan ilmu logam atau metalurgi 1. Bagaimana kondisi ini bila tidak setimbang pada material. Kemudian lanjut di sini ada diagram fasa ternary. Nah, jadi ada 3 elemen A, B, dan C dan membentuk diagram fasa ternary. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini mengenai Calvat, ya, calculation of phase diagram yang tadi saya jelaskan bahwa ini merupakan software yang bisa memprediksi diagram fasa. Dan ini ada semacam perhitungan tersendiri, nanti kita mencoba mengenalkan. Dan yang terakhir di sini aplikasi terkini diagram fasa. Ya, jadi apa sih kegunaan yang sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan di industri dan sebagainya. Nah, untuk peta kompetensi di sini diharapkan mahasiswa mampu ya. Jadi dari bawah minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sampai minggu ke-15 ya, minggu ke-16 UAS. Jadi pertama, masih mampu memahami prinsip-prinsip yang mendasari teori fasa dan diagram fasa. Dan juga teori fasa binari, non-equilibrium, pengetahuan fasa ternary, Calvat, dan juga perkembangan material terkait diagram fasa, hingga ke CPMK. Nah, jadi diharapkan dari semua ini mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep diagram fasa dalam bidang teknik material dan metalurgi, serta menggunakan teknologi informasi dalam analisis diagram fasa. Nah, untuk RPS-nya di sini bisa dilihat ya untuk detailnya. Jadi kita ada pembahasan sub CPMK ya dari minggu pertama sampai ketiga. Jadi yang dipelajari mengenai teori fasa dan diagram fasa. Nah, teorinya di sini ada indikator bagaimana teori dasar energi bebas Gibbs atau free Gibbs energy.
Kemudian juga dasar difusi, ini berhubungan dengan ilmu logam. Dia juga prinsip dasar diagram fasa dan diagram fasa unari. Nah, kemudian bahan kajiannya di sini ada dasar teori diagram fasa. Nah, metodenya di sini jadi discovery ya. Jadi mahasiswa bisa mencari dari berbagai sumber, dari internet, kemudian dari e-book dan sebagainya. Kemudian untuk resitasi, jadi diberikan tugas ke mahasiswa mengenai tugas tertentu, kemudian mahasiswa bertanggung jawab untuk menyampaikan tugas itu. Dan pembelajaran berbasis masalah, ya jadi bagaimana melihat masalah, kemudian menemukan solusinya. Nah, jenisnya ada, pertama ada menulis, kemudian ada juga menulis esai individu, kelompok, ada juga presentasi. Nah, kriteria di sini bagaimana ketepatan menjelaskan hubungan, misalnya energi bebas Gibbs dengan diagram fasa, dan juga ketepatan dalam resitasi, ketepatan kejelasan dalam penyampaian dan sebagainya. Nah, ini nanti bisa dilihat di Porter ya, daftar pustaka Porter ini bisa diakses di LMS dan juga dari Kalister. Itu ada. Dan minggu keempat teori ya, teori tentang fasa binari, dan bagaimana reaksinya berhubungan dengan termodinamika. Dan di sini ada studi kasus juga, kecermatan dalam identifikasi, reaksi, dan bagaimana untuk penyajiannya, yaitu presentasi, kelompok, dan lain-lain. Kemudian untuk menyelidiki reaksi non-equilibrium ya, bagaimana sini faktor-faktornya yang menghasilkan reaksi non-equilibrium, dan juga ada IT dan CCT untuk memprediksi fase akhir. Ya, kemudian juga prinsip dasar diagram fasa pada fase ternary hingga penerapannya. Jadi menggunakan program calculation of phase diagram. Ya, nanti ada saya coba undang narasumber ya dari Taiwan untuk memeragakan Calvat ini. Jadi nanti misalnya bisa kalian install untuk Calvat dan kita nanti menerapkan untuk penggunaannya. Ini sudah saya undang narasumbernya dan bersedia. Mungkin di minggu ke-11 kita akan mempraktekkan ya untuk penggunaan Calvat. Dan yang ke-13 ini perkembangan material terkini. Jadi nanti apa saja sih yang terbaru yang sudah digunakan mengenai diagram fasa. Nanti sini ada presentasi dalam video dan nanti kalian publish ya di jejaring sosial prodi misalnya IG atau Facebook. Ya tentunya di sini ada asistensi dulu ya sebelum publish. Dan juga hasil analisis mengenai perkembangan terbaru. Nanti ada public speaking ya yang dari kalian. Dan ini untuk komposisi nilainya, jadi saya buat tugas pribadi 20%, UTS 30, UAS 30, tugas kelompok 20. Ya, jadi perlu diingat, dicatat untuk komposisinya. Nah, untuk kontrak kuliah bisa kalian baca sendiri. Yang jelas di sini kalian jangan sampai melanggar karena konsekuensinya bisa menyebabkan tidak lulus. Baik, itu saja dari penjelasan saya. Jadi untuk minggu ini saya berikan secara asinkronus. Insya Allah untuk minggu depan saya akan lanjut pembahasan kesinkronus. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.